Welcome guys, welcome back to the channel. I hope you all are having a very wonderful day today. Jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai beberapa news dan juga chart ya guys ya. Tapi untuk sekarang kita ngelihat bahwa hari ini adalah cukup merah bagi banyak mayoritas koin ya di top 100. Kita bisa ngeliat Pengu, hanya naik dan Pi dan segala macam mengalami penurunan yang cukup besar ya di 5% lebih. Oke. Lalu kita akan ngomongin dulu tentang berita pertama, yaitu adalah tokenized real world asset ya guys. Dan sekarang ini nggak tahu kenapa ya, rasanya lagi ada booming terhadap tokenized real world asset. Dan ya ini ada beritanya bahwa sekitar 65% naik gitu ya as smart money pours in ya. Jadi yang pertama kita ngelihat bahwa siapa yang nge-lead di RWA yaitu adalah BlackRock Beetle, Ethena USDT, dan Ondo Finance ya. BlackRock Beetle tuh ada di 2,83 miliar dolar di sekitar 6 chain. Ethena Synthetic Cash itu 1,46 miliar dolar, dan juga Ondo di 1,39 miliar dolar guys ya. Dan Ondo ini lebih tepatnya menawarkan OUSG guys, atau short term T-bills, short term government bills ya. Jadi surat hutang berharga negara Amerika yang 3 tahun ke bawah ya guys ya. Lalu ada juga Franklin Templeton rank top 6 ya di 753,8 juta dolar. Dan kita bisa ngeliat di foto ini ya, BlackRock Beetle, Ethena, Ondo, Paxos Gold, salah satu RWA juga, Tether Gold ya. Kan kita udah tahu ya dari 2022 gold bull run ya guys, jadi naik terus. Dan obviously Paxos dan Tether kena juga imbas bagusnya dari kenaikan gold ya guys ya. Franklin Templeton ya sekian gini, Open Eden dan segala macam. Dan salah satu yang kita pernah bahas di video sebelumnya adalah Centrifuge Protocol ya, sekitar 446 juta dolar ya guys ya. Dan dia udah bekerja sama S&P 500 kalau nggak salah, jadi bisa membawa tokenized S&P 500. Oke. Lalu apa sih yang institusi beneran beli ya? Ternyata 35% dari TVL-nya RWA itu di Ondo Finance, dan ya seperti yang tadi saya ngomongin tentang kebanyakan belinya di OUSG ya guys ya. Dan kita bisa ngelihat ini ada subkategori dan segala macam. Kalian bisa mungkin perhatiin sendiri, tapi sebenarnya ini tren ini berbeda dari AI crypto atau yang tren-tren yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini kalau berdasarkan Dun ya, dia ngomong bahwa weekly transaction volume tuh sangat tinggi di reward asset ya. Tapi number of active wallet barely cross 300. Artinya apa? Ini adalah pattern investasi yang cukup unik. Berarti cuma di RWA doang yang kita melihat ini di kripto ya, yaitu adalah high volume, low user count. Artinya orang-orang whales, orang-orang kaya yang invest ke dalam RWA secara besar-besaran gitu ya. Jadi bukan retail, bukan orang-orang kecil, bukan. Karena kan ini high volume, very high volume, tapi low user count. Dan ini menurut saya salah satu pertanda bahwa RWA itu is for the future gitu. Bahkan mungkin akan outlive crypto gitu di masa depan ya. Mungkin di 2050 crypto udah nggak ada atau gimana, atau kayak dikalahkan oleh teknologi baru, tapi RWA mungkin akan tetap ada terus ya, seperti properti sampai zaman sekarang. Nah, oke, kita lanjutin aja. RWA itu juga apa ya ngomongnya ya? Karena ada barang fisikal, sehingga persepsi orang terhadap risk itu lebih rendah gitu ya guys ya. Apalagi dengan RWA itu karena di fisikal juga dibutuhkan banyak regulasi oleh pemerintah Amerika atau pemerintah di dunia, sehingga lebih aman dibandingkan cenderung let's say altcoin yang lain ya, seperti mungkin Polygon dan segala macam ya. Oke, lalu ini yang seperti yang saya pernah ngomongin juga di video sebelumnya, yang saya pengen supaya Indonesia punya stablecoin rupiah ya. Kalau misalnya saya ngerti lah, kalau misalnya stablecoin US dollar nggak mungkin Indonesia mau bikin itu jadi legal tender, kan itu kan nyari mati ya, nyari bikin rupiahnya nggak ada harga. Tapi coba kalau dia buat stablecoin rupiah, kita bisa integrasiin itu ke QRIS kita, dan sekarang jadi orang bisa transaksi lewat kripto, jual kripto, beli kripto segala macam bisa langsung tap doang gitu, tap kartu atau tap HP, tap apa, atau scan QR segala macam, kan enak ya. Jadi dan itu akan meningkatkan demand rupiah di luar dari
rupiah kit yang dipakai di Indonesia aja gitu loh. Menurut saya gitu ya. Dan ini Rusia juga udah melakukan launching its own ruble backed stablecoin ya guys ya. Jadi dengan menggunakan RTP ya. Ya lumayan lah ya. Berarti ada apa namanya progres di dalam stablecoin di sisi Rusia. Lalu kita kalau ngomongin tentang tadi kan RWA ya. Ternyata Ondo juga membeli Oasis Pro guys. Oasis Pro itu adalah broker fully registered under US regulation seperti American Investor atau American Trade ya kalau nggak salah ya, dan segala macam Robinhood dan segala macam ini udah itu adalah broker guys ya. Dan acquisition ini bisa menciptakan Ondo untuk bisa mentokenisasikan securities, atau securities itu intinya saham, company shares, company debt dan segala macamnya bisa diberikan offernya. Memang lebih targeted ke US based investor, tapi siapa tahu bisa juga disebar ke non US juga ya guys ya. Dan karena dia itu adalah pionir terhadap alternative trading system, dia bisa support digital settlement in both fiat dan stablecoin. Jadi sehingga dia bisa menerima stablecoin juga gitu, masuk ke dalam platformnya, sehingga crypto native bisa masuk dan bisa nge-trade sahamnya dengan gampang. Intinya infrastrukturnya sudah ada, sekarang tinggal Ondo beli dan pakai gitu guys ya. Semua teknologinya Oasis Pro tuh udah tahu gitu. Dia udah bisa, dia udah ngerti. Nggak perlu Ondo buat lagi gitu ya. Lalu kalau misalnya kita ngeliat juga ya, kan Ondo Finance itu kan infrastructure of custodian ya, public chain infrastructure dan liquidity protocol. Dia cuma memberikan liquidity, dia memberikan custody terhadap barang-barang, terhadap underlying asset dan segala macam. Tapi itu pun aja udah 1,4 billion dollars in asset kan. Dan walaupun memang kebanyakan masih di bonds ya guys ya. Jadi kebanyakan orang mau investasi di bonds tapi di luar negeri atau gimana, nah mungkin bisa pakai Ondo. Nah, tapi kalau misalkan Ondo expand ke tokenized stock ya, itu akan sangat-sangat besar karena sekarang orang nggak perlu untuk investasi ke stok, diversifikasi ke stocks itu nggak perlu keluar dari kripto gitu ya, dan bisa menggunakan Ethereum juga. Dan ini imbasnya adalah Ethereum bisa naik guys ya, dan imbasnya ya juga semua token Ethereum akan diangkat semua karena Ethereum naik ya. Jadi overall ini sangat bagus, dan juga karena dia tokenized stocks berarti kamu bisa kolateralin itu di AV mungkin, atau kolateral itu di mana sehingga kamu bisa dapat pinjaman bunga rendah di luar dari bank. Mungkin saya nggak tahu ya kalau misalkan itu nanti ada aturan untuk ilegal dan segala macam, kalau nggak kan bank bangkrut ya. Tapi untuk sekarang sih kalau bisa dijadikan begitu berarti ini kemungkinan besar bisa terjadi seperti itu guys ya. Dan ya makanya ya sebenarnya ya Oasis Pro juga udah melakukan tokenized product sejak 2019 gitu guys ya. Jadi artinya apa ya, ini udah an expert gitu, udah punya pengalaman di dalam bidang ini ya, sehingga Ondo tinggal beli, tinggal atur ubah sedikit visinya, jalan gitu ya guys ya. Untuk price chart sendiri ya, kalau misalnya kita lihat Bitcoin dominance masih very strong uptrend, dan kita bisa ngelihat bahwa dia actually break market structure di sini, sehingga ini kemungkinan besar dia akan naik terus guys ya. Dan target saya sebenarnya di 67%-an ya, 67% di sini ke atas lah sampai 68%. Dan menurut saya akan bisa terjadi di masa depan ya. Lalu kalau kita membahas tentang harga Bitcoinnya sendiri, harga Bitcoin tuh mengalami stagnasi di sini ya. Tapi memang cenderung menurut saya adalah di Juni-Juli itu ada stagnasi, ada stagnant ya. Dari sejak April ke Juli ini menurut saya ada stagnasi. Kenapa? Karena di 2021 kita ngelihat bahwa mereka kebanyakan stagnan di sini ya. Di Juni-Juli memang nggak, kita lebih tinggi dari mereka ya, kita bisa sampai all time high waktu itu sampai sini gitu, di sekarang ya. Cuman menurut saya tetap time horizonnya adalah Agustus itu naik sampai pertengahan September, di mana akan ada drawdown menurut saya. Kembali lagi ini menurut saya guys ya, not financial advice. Berarti artinya apa? Menurut saya kita akan stay di atas sini, mana brush, di sekitar 111 dan 103 mungkin sampai 100.000 itu sampai Agustus ya, sampai ending Agustus mungkin sampai sini ya. Jadi dia mungkin chopping mungkin naik sedikit turun sedikit sampai segini, kemudian akan ada pullback sedikit mungkin ke 97.000 atau bahkan ke 93.000. Ini yang saya
antisipasi setelah September ya guys ya. Dan ketika setelah itu baru kemungkinan kita akan getting very blow off toppy ya di November dan di Desember ya, seperti yang kita lihat di sini ya, November dan di Desember, atau sebenarnya dia di November sih, tapi kan altcoin baru mulai peak setelah akhir November dan Desember. Jadi untuk Bitcoin kemungkinan mungkin endingnya di sekitar sini gitu guys ya, di 50-an ribu, berarti kan di November akhir, di Desember, dan kita mungkin bisa ngelihat gitu ya, nanti di masa depan bagaimana ya kondisi marketnya ya. Karena menurut saya the Fed itu nggak akan bisa cut rate banget gitu. Karena kan buktinya sekarang ekonominya Amerika sangat kuat ya. Unemployment 4,1%, inflasi dekat 2%. Sehingga bagi dia ngapain dia cut rate gitu. Kalau kalian pikir logikanya adalah wong sekarang aja udah kuat, berarti cut rate-nya udah cukup gitu. Jadi kemungkinan besar Jerome Powell nggak akan cut rate di Juli. Sedangkan di Agustus kita nggak ada meeting karena mereka libur ya, the Fed. Akhirnya September terakhir meeting. Nah kalau September terakhir meeting berarti kemungkinan September itu akan ada berita nggak ada cut rate. Kalau kayak gitu mungkin itu adalah jadi katalis untuk penurunan kita punya Bitcoin ya. Mungkin bisa penurunan 15% atau bahkan sampai 20 dan 25% gitu ya. Jadi makanya saya ekspektasi adalah di Agustus itu adalah key. Ya kan, dimana hiatus di dalam the Fed itu bisa menciptakan kenaikan gitu di dalam Bitcoin, karena banyak orang ekspektasi September bisa di cut rate gitu ya. Tapi ya kembali lagi kita harus melihat data inflasi nanti di bulan Agustus buat bulan Juli gitu kan. Kan kita harus masih lihat trennya gitu guys ya. Tapi overall saya percaya kalaupun di Agustus nggak naik pun dia akan stay somewhere here ya. Dan ketika mendekati akhir Agustus, that's when kita harus mulai perhatiin banget market, dan mungkin exit our position that is already very high in profit ya guys ya. Tapi kembali lagi ini not financial advice guys, do your own research, dan ini cuma saya ngomong opini saya saja, dan bahkan saya salah, mungkin bisa ya nggak akan lakuin apa yang saya ngomong di video ini kan, mungkin kita nggak ada yang tahu ya di masa depan kayak gimana ya. Tapi overall saya punya ekspektasi adalah begitu, dimana di September adalah mengalami penurunan drawdown sedikit sebelum Oktober dan November kita reach new all time high guys. Dan kemungkinan all altcoin akan terjadi ya kembali lagi seperti di 2021, di sekitar pertengahan Oktober sampai November ini, 8 atau 6 minggu itu akan menjadi gila guys ya. Makanya kita nanti di September kita harus bener-bener perhatiin kapan kita mau masuk ke altcoin gitu guys ya, kapan kita mau enter. Karena kalau kalian miss itu di 6 minggu berikutnya itu kalian set banget. Oke, itu menurut saya. Kembali lagi menurut saya, dan banyak yang orang kan ngomong kalau misalkan the cycle is different compared to 2021. Makanya mungkin banyak orang ngomong kita mungkin bull market peaknya bukan di November Desember seperti 2021, tapi Desember Januari atau bahkan Januari Februari di 2026. Nah kalau begitu kan nggak masalah dong ya. Kan kita yang penting udah beli di Oktober atau di September yang rendah, kita bisa DCA keluar di November dan Desember, dan kita bisa ngelihat pergerakan marketnya. Kalau misalnya pergerakan marketnya terlalu jelek atau turunnya jauh banget ya kan kita bisa exit the market masih still in profit gitu guys ya. Tapi nggak apa-apa kita keimbas ekornya lah intinya. Tapi yang penting kita udah ambil icip-icip profitnya di November dan Desember. Itu menurut saya kembali lagi ya. Tapi ya kalau misalnya kalian mau gamble dan segala macam, kalian pikir 2026 akan topnya, ya terserah, silahkan kalian melakukan itu gitu ya. Tapi lalu kita ngelihat Ethereum ya. Ethereum nih saya cukup suka chartnya, karena kita kalau ngelihat ya, kita ngelihat ya dia udah nge-break down trend ini udah cukup lama ya di Mei 2025. Lalu dia naik sangat drastis dan berkecimpung di antara 0,5 dan 0,382 range dari korektif dari sini ya, dari atas ini ke sini ya, bisa dibilang. Dan ini menurut saya cukup menarik kan, karena kenapa? Kalau misalkan dia jatuh di sini tapi akhirnya bisa mantul guys, berarti
dia menurut saya resistance di sini cukup kuat, support di sini cukup kuat, dan akhirnya dia bisa nge-break di atas 0,382 lagi for quite some time ya, sustain hampir berapa nih, 10 hari, berapa hari ya, ada berapa candle ya, kalian bisa hitung sendiri. Nah, cuman menurut saya ini karena ini adalah support yang kuat, kita udah bisa ngelihat bahwa dia udah mantul sekali, 2 kali, 3 kali walaupun break tapi akhirnya bisa naik lagi. Ini menurut saya ini adalah pertanda bahwa ternyata ini udah harga terendah secara pasar ya, kecuali ada berita lebih jelek dari ini. Kalau pasar nggak ada masalah, nggak ada berita apa-apa, kemungkinan besar kita akan mengalami kenaikan ya. Mungkin akan nge-retest 0,5 dan bahkan mungkin bisa nge-retest 0,618. Dan overall ini menurut saya adalah good buying opportunity bagi Ethereum. Dan Ethereum walaupun kita tahu very underperforming, tapi kita juga tahu gitu guys ya, kalau mau ada sustain altcoin rally di mana semua altcoin akan naik semua, Ethereum tuh harus naik guys, ya kan? Kalau Ethereum nggak naik, paling ya jadinya ya kayak dulu-dulu gitu, di mana koin-koin tertentu doang, naratif tertentu doang yang naik gitu. Sedangkan kalau misalnya Ethereum naik, dia akan ngangkat semuanya, ya kan? Semuanya. Overall saya cukup suka dengan Ethereum harga segini. Ini cukup bullish ya. Dan tapi ya, saya akan terus update terus ya. Kalau misalkan prediksi saya salah, misalkan dia ternyata breakdown ke bawah, ya I will admit my mistake gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang sih saya punya conviction di atas 50% bahwa Ethereum akan mengalami kenaikan, minimal dia akan stay di range ini ya. Artinya apa ya? Ini good DCA opportunity di saat ini. Oke, lalu kita kalau misalkan ngomongin Solana juga ya, Solana juga sebenarnya dalam posisi bagus ya, yaitu adalah dia berhasil untuk nge-break trend line di sini, trend line downtrend, dia akhirnya berhasil nge-break dan cukup bagus ya breaknya ya, karena dia nge-break di saat apa ya ngomongnya, langsung cepat gitu, dari sini bam 0,5 mantul. Habis itu dia mantul lagi di 0,18, dan saya expect kalau misalkan dia bisa lebih kuat, dia akan stay di range ini cukup lama untuk bangun kekuatan sebelum mungkin di Agustus seperti yang saya ngomong akan push to new cycle high ya. Mungkin new local high ya. Jadi mungkin akan naik sampai begini dan begini sebelum mungkin di September ada penurunan sedikit. Dan itu yang menurut saya ekspektasi ya. Makanya kalau misalkan ini cukup tertarik juga sama Solana. Oke, tapi yang lebih saya tertarik lagi adalah di Sui. Yang mana Sui? Bentar ya, saya cari. Ini bukan Sui ya guys ya, ini Sui AI ya. Jadi ngalami parah ya. Nah Sui ini ya kan trendline sejak 2024 ini tetap ada ya guys ya, walaupun agak sedikit di break waktu itu beberapa kali, dan ini juga di break ya, di retest lagi, tapi ya cukup bagus gitu ya. Artinya trendline ini adalah walaupun nggak pas, tapi dia bisa memberikan support yang cukup kuat. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ya, berarti yang orange ini adalah major Fibonacci, sedangkan merah ini adalah yang kayak pergerakan ini ya. Kalau kita ngelihat major Fibonacci di 0,5 itu berhasil di reach oleh Sui guys ya, dan ternyata Sui itu apa ya ngomongnya ya, ke-reject di 0,18 di $3, dan dia akan harus bertahan terus di antara 0,5 ini ya guys ya, di $2,92. Ini kalau misalkan dia bisa bertahan, dan ini kan trendline-nya sebenarnya downtrend-nya begini ya. Jadi ini sebenarnya masih mantul terhadap trendline-nya. Kalau misalkan dia bisa bertahan dan dia nge-break terus begini ya, di stay di antara 0,5 yang orange dan 0,618 yang merah, stay terus di sini, itu akan jadi sangat-sangat bullish ya guys ya, karena itu artinya apa, dia udah satu nge-break downtrendnya, dia berarti nurunin downtrendnya sudah selesai lah intinya, dan memasuki masa konsolidasinya adalah di range yang cukup kuat, yaitu di sekitar sini ya, yang 0,618 dan 0,5 gitu guys ya, di besar. Akhirnya ketika kita bisa break 0,165, kita bisa mengalami change of character guys ya, dan kita akan mulai melihat upper trend baru. Dan kembali lagi ini sesuai dengan time target kita, kemungkinan besar di Agustus kita akan mengalami explosion di dalam price of Sui ya, dan kemungkinan September baru ada kayak sedikit
retracement mungkin 30 bahkan sampai 50% sejak itu. Makanya kan kita kembali lagi harus perhatiin terus time horizon ya. Overall, that is all for this price analysis dan this video. I hope you guys enjoy it. I'll see you guys next time.